وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang keempat, menikah memberikan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat sering kita tahu gitu kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, dan di antara tanda kekuasaan Allah ayat-ayatnya yaitu Allah menciptakan dari diri-diri kalian, manusia maksudnya, pasangan gitu. Jadi nggak boleh manusia nikah sama jin, nggak boleh manusia nikah sama binatang, nggak boleh nikah manusia nikah sama tumbuhan. Bahkan saya pernah lihat video di YouTube kalau nggak salah, ada orang yang nikah sama boneka gitu. Itu orang-orang nggak jelas itu, orang-orang kafir. Maka orang muslim yang mengaku beriman ya nikahnya sama manusia. Untuk apa sih? Litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum, dan terjadi di antara kalian ya mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya itu adalah tanda buat orang-orang yang mau mikir gitu kan. Di sini dikatakan litaskunu, itu yang kita kenal dengan sakinah, kemudian ada mawaddah warahmah. Mawaddah ini rasa cinta, rahmah ini rasa kasih sayang. Nah, maka seorang suami gitu kan yang keluar rumah untuk berjuang mencarikan nafkah keluarganya itu adalah bentuk rasa kasih sayang. Jadi jangan sampai kemudian masih manten baru kamu dikasih bunga, terus nanti dia keluar kerja ya pulang udah nggak sempat bawain bunga gitu kan, terus marah-marahin, itu salah gitu. Kenapa ya? Karena duit buat beli bunga udah ganti menjadi beli susu atau beli beras gitu ya, atau beli apalah gitu untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga apa yang dihadirkan seorang suami kepala keluarga, ya selama itu adalah perjuangan untuk keluarganya, ya itulah bentuk cintanya gitu. Sudah berubah itu loh bentuk cintanya. Ya. Dia lupa WA kata-kata mesra kayak dulu ya. Jangan marah gitu loh. Karena mungkin dia juga sibuk urusan yang terkait dengan pekerjaan yang nanti kembali kepada kalian sebagai wanita gitu. Ya. Justru sebaliknya, kamu sebagai wanita ya buatlah dia tenang gitu. Ketika dia pergi ya kamu di rumah baik-baik aja. Ketika dia pulang rasa cintanya tumbuh. Kenapa lah? Didapati istrinya yang dulu waktu dinikahinya cantik ya sekarang ya masih cantik. Cantik tuh relatif ya. Tapi kalau kemudian istrinya nggak mau mandi, jorok gitu, pakai baju compang-camping kayak gembel ya itu pasti ya secantik apapun jadi nggak cantik gitu loh. Ya wanita cantik tuh kalau nggak mandi yo bau gitu kan. Nah sehingga ya dijaga penampilannya. Jadi suaminya pulang tuh, wah masya Allah istrinya cantik gitu kan, istrinya udah rapi, udah wangi gitu kan. Ya, maka tentu nanti seorang suami pasti akan ngimbangi, oh istriku udah mandi, aku tak mandi kan gitu loh. Nah ini hal-hal yang harus kemudian dijaga agar kemudian selalu langgeng yang namanya mawaddah warohmah gitu. Jangan kemudian kita yang menjadi pemicu ya seorang pasangan ini kemudian nggak respect sama kita, terus kita mempertanyakan mawaddah dan rohmahnya rumah tangga kemana gitu. Kita nggak pernah mandi, ya kitanya jorok, rumahnya berantakan, banyak kecoak, banyak tikus gitu kan, banyak semut di mana-mana, ya pating blingkrah gitu kan, popok bayi ada kotorannya nggak dibuang gitu kan, baunya nggak karu-karuan, padahal rumahnya juga cuma ngontrak kecil dan seterusnya gitu kan. Maka ya kalau udah kayak gitu ya tentu seorang laki-laki mungkin nggak tenang di rumahnya, dia pilih nongkrong sama temennya, itu banyak loh kasus kayak gitu. Jadi ada seorang istri yang apa namanya bertanya sama saya tentang suaminya yang kayak gitu kan ya saya tanya balik gitu di rumahnya kondisi seperti apa gitu. Jangan-jangan rumahnya kayak kapal pecah gitu. Maka hal-hal seperti ini harus kita perbaiki, semua harus saling mengkoreksi. Kalau kata guru saya itu jangan bertanya hak kamu, nah, tanyakan kewajiban kamu sudah kamu selesaikan apa belum. Karena kalau bertanya hak nggak akan selesai, rumah tangga itu nggak akan damai. Tapi kalau kita nanya kewajiban kita sudah kita selesaikan apa belum, ya maka rumah tangga itu akan adem ayem gitu. Nah, adapun kalau misal hak kita ada yang nggak dipenuhi oleh pasangan kita, ya kita ingatkan. Tapi kalau dia sudah nggak mau menerima, nggak peduli dengan peringatan kita, ya sudah nanti Allah akan berikan di akhirat itu. Sabar aja. Ya, jadi jangan kemudian nuntut hak terus gitu. Nuntut hak ya, nanti pasangan nuntut hak ya nggak ketemu gitu. Karena yang namanya hak itu nggak akan ada selesainya. Kemudian dikatakan di dalam Al-Baqarah ayat 2, jadi poin 4 ini bukan hadis ya, tapi ayat semua. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, mereka ini istrimu adalah pakaian untuk kalian dan kalian sebagai suami juga pakaian untuk mereka. Jadi saling menutupi. Ya, bahkan nanti ya toh, kita dapati kemarin hadis tentang terlaknatnya orang yang menceritakan urusan rumah tangga dalam artian urusan ranjang diceritakan ke teman-temannya. Ya, tanya, ngomong sama temannya, istriku gini 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 kalau baru urusan seksual
atau sebaliknya suamiku ternyata nggak bisa tahan lama dan seterusnya. Ya, kalau konteksnya ini kita datang ke dokter untuk bertanya boleh, tapi kalau cuma sekedar ngobrol, wanita ini kalau udah ngobrol kan kadang nggak ada remnya gitu kan. Nah, semua dikeluarkan. Ya, si Fulanah cerita soal usahanya punya tema, si Fulanah yang satunya cerita soal binatang peliharaannya punya tema, satunya punya tema mungkin soal kebunnya, satunya punya tema mungkin soal sekolahnya gitu. Nah, yang satu ini nggak punya tema, akhirnya menceritakan soal urusan ranjang dengan suaminya. Wah, ini wanita-wanita yang terlaknat semuanya. Nah, oleh karena itu maka kita harus menjaga ya, jangan sampai itu diceritakan. Kalaupun ya, ada kekurangan dari pasangan kita terkait urusan ranjang, urusan seksual, maka konsultasikan sama ahlinya. Siapa ya? Dokter kalau memang itu terkait dengan kesehatan, ya, atau kalau itu terkait dengan penyimpangan ya ke psikiater, kalau itu terkait dengan ya agama ya ke ustadz gitu loh. Itu aja, nggak usah kemana-mana gitu loh. Nah, kalau kemudian nggak ketemu solusinya, baru kemarin ingat ayat perintah soal mendatangkan ya perwakilan dari pihak laki-laki dan perwakilan dari pihak perempuan untuk kemudian ya melakukan mediasi. Kalau nggak ketemu lagi pisah. Ya, jangan kemudian kemana-mana, udah gitu aja koridornya. Ya, kalau memang ada masalah yang kemudian mentok, udah kita carikan solusi, udah kita tanyakan ke para ahli gitu kan, masih mentok itu bisa aja, nggak apa-apa, bisa baik-baik. Ya. Dan banyak kasus kayak gitu. Ternyata laki-lakinya nggak bisa menghamili gitu kan, padahal wanitanya subur gitu kan. Ya, udah ke dokter udah, ke ustadz udah, ya toh, ke psikolog psikiater udah gitu kan, ternyata mentok semua. Dan seorang wanita tentu punya limit dia bisa hamil gitu kan. Ya, daripada dia nanti keburu apa istilahnya. Nah, orang Jawa bilang majer, nggak bisa hamil gitu kan. Ya udah, mendingan selesai apa namanya? Bubar, cerai ya toh. Dan banyak kasus setelah cerai yang wanitanya hamil, laki-lakinya ya nari lagi. Ya. Sehingga ya nggak ada masalah dalam hal ini ya. Jadi bukan kemudian harus terus-terusan melanjutkan permasalahan. Silakan. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.